apakah sudah bergabung? SMA Negeri 1 Kaliwungu? Sudah Kak. Oke, dari peserta dari sekolah SMA Negeri 1 Kaliwungu dengan nama peserta Ananda Hilda Putri Dianjani, Raya Nirwanawati dengan judul karya Hema, pembuatan hand sanitizer dengan bahan dasar cipluan atau Piscicalis angulate dan daun sirih Piper beetle sebagai upaya pencegah COVID-19. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Kaliwungu dengan saya Raya Nirwanawati dan saya Hilda Putri Dianjani. Kami di sini akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Hema, pembuatan hand sanitizer dengan bahan dasar ciplukan Piscicalis angulat dan daun sirih Piper beetle sebagai upaya pencegah COVID-19. Saat ini, di seluruh negara di dunia, termasuk negara kita, Indonesia, sedang dilanda pandemi COVID-19. Perlu adanya kesadaran akan kebersihan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Alternatif, sanitizer digunakan sebagai alternatif untuk menjaga kebersihan kita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hand sanitizer dengan menggunakan bahan alami disarankan karena tidak mengandung zat kimia yang berbahaya. Sifat alkohol dari hand sanitizer dapat digantikan dengan ekstrak dari ciplukan dan daun sirih sebagai upaya pencegahan COVID-19. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana proses pembuatan Hema hand sanitizer, serta bagaimana hasil uji fisik dan kimiawi Hema hand sanitizer. Kemudian manfaat dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pembuatan Hema hand sanitizer serta untuk mengetahui hasil uji fisik dan kimiawi Hema hand sanitizer. Tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini meliputi ciplukan dan daun sirih yang berasal dari kingdom plantae dan kelas Magnoliosidae. Dan ciplukan memiliki banyak kandungan senyawa aktif yang tersebar pada seluruh bagian pohonnya. Senyawa aktif tersebut diantaranya pisalin, polifenol, alkaloid, flavonoid, wheat angulatin A, asam palmitat dan stearat, gula, dan vitamin C. Sedangkan daun sirih memiliki kandungan polifenol, pisalin, tanin, dan minyak atsiri, serta daun sirih juga mengandung senyawa antiseptik yang dapat mencegah pertumbuhan virus dan bakteri. Alat dan bahan yang kami gunakan dari penelitian ini yaitu ayakan, alkohol 70%, oven, aquades, gelas beker, blender, corong, gelas Erlenmeyer, serta bahan baku yang sudah dikeringkan. Proses pembuatan dari Hema hand sanitizer menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan 5 sampel awal yang berbeda komposisinya. Proses awal diawali dengan proses pengeringan menggunakan oven yang bersuhu kisaran 70 derajat hingga 80 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan selama 1,5 jam dan setiap 30 menit dibalik agar pengeringannya merata. Kemudian, bahan baku yang sudah dikeringkan akan dilakukan penimbangan dan pemotongan untuk mempermudah proses penghalusan. Proses penghalusannya sendiri menggunakan blender tanpa menggunakan air sebagai zat pelarutnya. Setelah itu, serbuk yang sudah halus akan diayak menggunakan ayakan 40 mes. Sejumlah 30 gram serbuk halus akan dicampurkan menggunakan alkohol 70% sebanyak 250 ml ke dalam gelas beker dan akan didiamkan serta direndam dan diendapkan selama 1 hari. Hasil dari perendaman akan dipisahkan dari ampasnya dan akan diendapkan kembali selama 1 hari. Kemudian, larutan tersebut akan ditambahkan aquades sebanyak 5 ml dan diaduk hingga homogen. Proses terakhir yaitu proses pengemasan. Hema hand sanitizer dikemas dengan 2 varian botol, yaitu menggunakan botol Sprite berukuran 30 ml dan botol Sprite berukuran 80 ml. Kami melakukan uji organoleptik pada kelima sampel Hema hand sanitizer. Pada sampel pertama dengan komposisi 50% herba ciplukan dan 50% daun sirih, bertekstur cair, berwarna coklat, serta tidak berbau.
Kemudian, pada sampel 2, dengan komposisi 70% herba ciplukan dan 30% daun sirih dengan tekstur cair berwarna coklat kekuningan serta berbau khas. Pada sampel ketiga, dengan komposisi 30% herba ciplukan dan 70% daun sirih dengan tekstur cair berwarna coklat dan berbau khas. Pada sampel keempat, dengan komposisi 45% herba ciplukan dan 55% daun sirih bertekstur cair berwarna coklat pekat serta tidak berbau. Kemudian yang terakhir pada sampel 5 dengan komposisi 60% herba ciplukan dan 40% daun sirih bertekstur cair berwarna coklat kekuningan serta tidak berbau. Uji organoleptik yang kami lakukan pada sampel 5 menghasilkan tekstur 6,1, warna 5,9 dan aroma 6,0. Uji organoleptik pada hema hand sanitizer pada sampel 5 menghasilkan sediaan berwarna coklat kekuningan, tidak berbau, serta menghasilkan sediaan berupa cairan. Kami juga melakukan uji fitokimia pada hema hand sanitizer mengandung senyawa saponin, flavonoid, polifenol, visalin, with engulatin A, asam palmitaten stearat, alkaloid, tanin, dan minyak atsiring. Kemudian, pada uji pH dan homogenitas pada sampel 5 hema hand sanitizer menunjukkan susunan yang homogen dan berada pada pH normal kulit, yaitu 6. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu proses pembuatan hema hand sanitizer terdiri dari pengumpulan bahan baku, pengeringan, penimbangan, pemotongan, penghalusan, pengayakan, pencampuran, perendaman, pengendapan, dan pengemasan. Kemudian, hasil karakteristik hema hand sanitizer yang berbahan dasar ciplukan, pisalis angulat, dan daun sirih, hyperbetel, yaitu pada hasil uji organoleptik, hema memiliki warna coklat kekuningan, tidak berbau, dan memiliki tekstur yang cair. Hema memiliki pH 6 dan bersifat homogen. Kandungan fitokimia yang ada pada hema yaitu saponin, flavonoid, polifenol, visalin, with angulatin A, asam palmitaten stearat, alkaloid, tanin, dan minyak atsiring. Selanjutnya, hema juga dapat diterapkan sebagai sediaan hand sanitizer sebagai pencegah COVID-19, serta kami juga akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hema hand sanitizer untuk membantu masyarakat membuka peluang usaha dalam pemanfaatan ciplukan dan daun sirih. Demikian pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk peserta dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Dewan Juri memberikan pertanyaan, masukan atau kritikan untuk SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Surya. Mohon izin Prof. Edi sama Pak Arjanto mengawali. Adik-adik ini yang saya tanyakan ini untuk hand sanitizer ini mematikan bakteri atau apa ini? Iya, sebagai antibakteri dan juga untuk mencegah virus. Artinya apa itu kalau pakai ini berarti nggak ada bakterinya gitu ya? Gitu? Iya. Oke, lanjut ya. Dari artikel yang pernah saya baca, karena ada yang juga menyiptakan dari daun sirih, ini hanya aja ekstraknya yang berbeda ya. Kalau yang di dosen UGM itu pakai zat alamnya pakai daun sirih karena sudah terbukti di masyarakat herbal daun sirih kan gitu. Untuk cepluan ini pernah baca belum artikel-artikel yang hubungannya dengan cepluan terhadap untuk pembuatan hand sanitizer? Ya, kami sudah pernah melakukan riset melalui jurnal-jurnal yang berada di sekolah dan itu kami jadikan referensi untuk pembuatan hema hand sanitizer. Bedanya dengan apa itu yang hasilnya riset orang lain yang menggunakan cepluan untuk hand sanitizer, di mana inovasi kalian? Jadi perbedaannya kami di riset yang kami baca itu hanya pembuatan dari ciplukan saja, sedangkan kami menggunakan dua bahan alami yaitu dari ciplukan dan daun sirih. Jadi ya memperdukan gitu ya. Yeah. Oke. Terus itu dilarutkan dalam etanol atau apa ini? Ya, alkohol 70%. 70% ya? Yeah. Oke, berarti hampir sama seperti riset-riset yang lain menggunakan apa itu? Etanol 70%. Oke, yang terakhir
ini bisa untuk antivirus atau tidak ini kira-kira? Iya, bisa, Kak. Bisa. Karena di situ kan ada saponin, ada flavonoid, ada tannin, itu kan unsur-unsur yang memang biasa dalam tumbuhan, apalagi tumbuhan herbal itu kan itu. Jadi nanti tolong di riset lagi, karena setahu saya untuk daun-daun ini merupakan antibakteri ya, antibakteri. Saya belum ada apa itu data ilmiah yang bisa saya temukan tentang yang pemanfaatannya untuk antivirus kan itu. Nanti kan tematiknya kan untuk COVID-19 kan gitu. Tapi kalau di luar COVID-19, adik-adik untuk hand sanitizer itu untuk antibakteri is okay. Dan setahu saya di situ bukan membunuh bakteri, tapi menghambat kerja dari bakteri sehingga meminimalkan untuk terjadinya penyakit. Oke, selanjutnya ini bidangnya kimia juga. Monggo Prof. Edi untuk bisa memberikan pertanyaan pada adik-adik kita. Baik, terima kasih. Ya, jadi sebentar saya tak menghilangkan banyak penelitian-penelitian terkait ini ya, marak setelah kasus virus COVID ini. Ya. Yeah. Pertanyaan saya begini, ini karena Anda menuliskan tentang kandungan minyak atsiri ya. Ya. Pertanyaan saya, minyak atsiri itu berasal dari mana? Dari cipluannya ataukah dari sirihnya? Dari daun sirihnya, Pak. Apa minyak atsiri yang terkandung dalam sirih? Komponen apa dalam minyak atsiri daun sirih? Jadi dalam daun sirih itu mengandung 4 senyawa yang kami temukan di dalam jurnal, yaitu polifenol, minyak atsiri, tannin, dan flavonoid. Yang berfungsi sebagai antibakteri yang mana? Flavonoid. Senyawa flavonoid. Benar. Sudah membaca betul. Flavonoid apa polifenol? Kalau flavonoid itu senyawa alami yang dapat menghambat pertumbuhan aktivitas antibakteri. Kalau polifenol? Lebih kuat mana antibakterinya? Oke. Nah, kalau dalam ciplukan apa kandungannya? Kalau dalam ciplukan itu saponin, flavonoid, polifenol. Kok sama? Bisarin, ya, minyak atsiri, terus ada asam palmit dan stearat, beta-glutin A, ada vitamin C-nya juga. Nah, kalau misalkan kandungannya bersama yang berfungsi sebagai antibakteri, ngapain susah-susah cari daun cipluan? Sirih saja kan cukup dan sudah terbukti kan? Apa keunggulan ciplukan? Ya. Soalnya ciplukan itu kan banyak ditemukan Pak di daerah sekitar kita dan itu jarang sekali pemanfaatannya. Terus kami mencoba untuk memanfaatkan tumbuhan yang tidak terpakai itu menjadi yang lebih bermanfaat. Yakin di ciplukan ada minyak atsiri? Tahunya bagaimana bahwa di ciplukan ada minyak atsiri? Kita baca referensi dari jurnal, Pak. Jenis namanya minyak apa? Kalau atsirinya apa yang ada ciplukan? Kalau minyak atsiri itu adanya di daun sirihnya. Oh, tadi Anda katakan di daun ciplukan juga ada minyak atsiri. Ada enggak? Di daun sirihnya, Pak. Jadi bukan di ciplukannya kan? Iya. Nah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya begini ya. Alkohol 70% itu sendiri kan sudah antibakteri. Sirih juga, itu kan? Jadi di satu sisi ini bagaimana efektivitas dengan penambahan ciplukan itu apakah sudah Anda uji? Kalau ditambah ciplukan dan tidak itu ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya hand sanitizer pada umumnya kan itu dari bahan kimia alkoholnya, kandungan alkoholnya juga banyak. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, kami mengurangi alkoholnya itu dan digantikan dengan ekstrak dari ciplukan dan daun sirih. Tapi hand sanitizer itu memang kandungan alkoholnya harus tinggi. Anda berapa ya kandungan alkoholnya? Yang ini yang kami menggunakan alkohol 70%. 70%. Apakah yang lain juga tidak sekian? Berarti Anda tidak mengurangi kadar alkohol kan? Oke, ya jadi ini awalan ya. Ini awalan
saya senang ada yang meneliti tentang bahan alam itu ya. Jadi ya anak Indonesia itu harus tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan berbagai sumber daya alam dan itu bisa dimanfaatkan. Tapi Anda juga harus cerdas juga, gitu kan? Mana yang dipilih dari sekian banyak sumber daya alam, mana yang paling dipilih yang tepat, yang paling efisien dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Demikian, terima kasih ya. Terus meneliti ya. Oke, terima kasih Pak Fedi untuk beberapa pertanyaannya, menarik sekali. Berikutnya kami persilakan untuk Pak Haryanto menyampaikan pertanyaan pada adik-adik kita. Ya, terima kasih adik-adik dari SMA Negeri Kaliwungu. Sebenarnya tadi saya juga mikir sama, jadi artinya kan harusnya juga mungkin bagaimana dites hasilnya. Mungkin kalau virus saya nggak tahu pengukurannya bisa atau enggak, tapi kalau untuk bakteri misalnya bisa pakai plating ya, artinya setelah disemprot dengan hand sanitizer apakah tumbuh bakteri atau tidak misalnya, dan itu bisa dipraktekkan juga dengan pakai hand sanitizer yang alkohol biasa, apakah itu sama. Kalau hasilnya sama berarti seperti katakan Prof. Edi, penambahan cipluan atau dengan sirih itu tidak menambah nilai sesuatu, kecuali misalnya kalau dengan cipluan dan sirih alkoholnya bisa diturunkan jadi 30% dan efektivitasnya sama. Nah, itu mungkin ada nilai tambah yang dihasilkan. Jadi mungkin untuk itu apakah sempat dites bakterinya setelah disemprot hand sanitizer berubah atau enggak, ada hasilnya juga? Mohon maaf, sebetulnya untuk itu kami masih dalam proses melakukan untuk uji antibakterinya, jadi ini belum keluar hasilnya. Ya. Kan ngetesnya gampang sebenarnya, tangan nggak usah dicuci, hand sanitizer tempelkan di agar itu plate itu, kemudian disemprotin itu terus tempelkan juga, misalnya itu salah satu yang paling sederhana sebenarnya. Dan mungkin bisa saja tadi dicoba juga seperti yang tadi saya dan Edi katakan, ada hand sanitizer yang pakai cipluan dan daun sirih dan ada yang tidak. Jadi memang harus dibandingkan. Kemudian tadi memang kadar alkoholnya 70% atau enggak, cuma tadi ada penambahan Aquades 5 mili itu apakah enggak merubah konsentrasi dari alkohol yang awalnya? Ada enggak? Apakah memang diukur terakhir tetap 70% ataukah turun alkoholnya? Setelah ditambahkan Aquades itu pengukurannya turun jadi 65%. Oh, turun ya. Tapi awalnya berapa mili tambah berapa jadi berapa? Dari alkoholnya 70% itu 250 mili. Terus ditambahin Aquadesnya hanya 5 mili. Oh ya, turunnya nggak sampai segitu ya kalau saya ya, kemungkinan 250 enggak lah, nggak sampai turun 5% itu, nggak sampai, mungkin hampir 70%. Mungkin dari saya cukup itu. Satu lagi. Saya nggak tahu, tapi ini perlu dites. Artinya alkohol ditambahi dengan bahan organik. Tadi saya juga dengar ada salah satu kandungannya mengandung gula ya, kalau nggak salah. Saya lupa cipluan atau sirih yang ada gulanya. Yang ciplukan, Pak. Lah, itu juga harus dilihat umur simpannya apakah jadi turun dengan adanya kandungan organik ini di dalam alkoholnya. Saya tahu alkohol sih mencegah tumbuhnya bakteri, tapi perlu dites apakah kadaluarsa hema ini bisa jadi lebih pendek juga loh, karena ada kandungan organiknya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Haryanto. Masih berapa menit Bu Surya nih? Ini sudah untuk peserta dari SMA Negeri 1 Kaliwungu sudah selesai, Pak. Oh, oke. Ya, sudah over 3 menit. Ya. Nama tadi enggak. Terima kasih untuk peserta dari Sekolah SMA Negeri 1 Kaliwungu dengan pertanyaan dan masukan-masukan yang luar biasa dari para juri.